Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dengan nomor NIM 142021018. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang maksud manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Pengertian Abdullah. Makna dari kata abid atau Abdullah adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan hanya layak diberikan kepada Allah selayaknya kita sebagai hambanya. Manusia di muka bumi mempunyai tanggung jawab masing-masing, di antaranya dengan kedudukan sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Sebagai Abdullah, kedudukan manusia dijelaskan di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Sebagai hamba Allah, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kecil dan tak memiliki kekuasaan. Tugas Abdullah hanya menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti sempit mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Namun, dalam arti luas sebagai hamba mempunyai kewajiban atas hablum minan nas atau hubungan muamalat atau sosial antar manusia, dan hablum minallah, hubungan baik antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Khalifatullah. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Allah untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Khalifah kedudukan di muka bumi sangatlah besar tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab terhadap alam dan umat. Sebagai wakil Tuhan, manusia juga diberi otoritas ketuhanan, menyebarkan rahmat Tuhan, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, menegakkan keadilan, dan bahkan diberi otoritas untuk menghukum mati manusia. Sebagai hamba, manusia adalah kecil, tetapi sebagai khalifah Allah, manusia memiliki fungsi yang sangat besar dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, manusia dilengkapi Tuhan dengan kelengkapan psikologis yang sangat sempurna, akal, hati, syahwat, dan hawa nafsu, yang kesemuanya sangat memadai bagi manusia untuk menjadi makhluk yang sangat terhormat dan mulia. Di samping juga sangat potensial untuk terjerumus hingga pada posisi lebih rendah dibanding binatang. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Pertama, memakmurkan bumi atau al-imanah. Yang kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusaknya datang dari pihak manapun atau ar-riayah. Sebagai khalifah di muka bumi, Allah berfirman Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.